Inilah kisah hidupku. Ibuku berpisah dengan ayahku ketika aku masih kecil berumur 2 bulan. Di tengah hujan lebat ibuku diusir oleh ayah dikarenakan ayah punya kekasih yang baru. Aku dan ibu tidak punya tempat tinggal, basah kuyup dan kedinginan. Kami terlantar di jalanan. Tidak ada yang menolong kami. Hujan deras tidak berhenti. Badan kami basah diguyur hujan dari semalam. Kami tidur di jalan. Ibu terus berjalan, tidak punya tujuan. Ibu berjalan untuk mencari tempat tinggal. Langit pun mulai gelap. Hujan mulai mereda. Akhirnya kami menemukan sebuah gubuk kosong yang bisa kami tempati. Kami bermalam di sini. Keesokan harinya, ternyata ibu sakit dan demam tinggi. Aku selimuti ibu supaya tetap hangat. Ternyata tiba-tiba ada ayam di sekitar rumah kami. Lalu aku berikan makan supaya bisa bertelur. Lalu telurnya aku ambil untuk mengisi perut kami. Aku segera bawa pulang ke rumah untuk dimasak dan dimakan bareng ibu. Aku orak-arik telurnya agar ibu bisa makan. Lalu aku suapin ibu supaya ibu bisa cepat sembuh. Namun hari demi hari ibu tambah parah. Pada akhirnya ibu meninggalkan aku untuk selamanya. Kini aku hidup sendiri, cari makan sendiri. Namun ada aja yang jahat padaku, mengambil makananku. Aku kejar dia namun larinya cepat sekali. Aku terjatuh dan menangis. Tiba-tiba ada seekor landak memberikanku buah apel. Hai, ini anakmu. Jangan menangis lagi. Lalu kami berdua makan bareng buah apel tersebut. Landak pun berjalan menuju ke kebun yang biasa dikunjungi. Ternyata di kebun tersebut banyak buah-buahan. Ada orang baik yang memberikan kepada landak. Terima kasih. Lalu landak membawa buah itu kepadaku. Dan kita makan bersama. Kini Landa adalah teman satu-satunya yang aku punya. Kami pun tidur bersama. Pada suatu hari, landak mengambil buah labu. Lalu dibawanya buah itu kepadaku untuk dimakan bersama-sama. Landak mulai memakan dulu. Dan tiba-tiba landak menangis karena perutnya kesakitan. Lalu landak pun muntah dan pingsan. Aku sedih kenapa ini terjadi. Aku segera bawa landak untuk diobati di rumah sakit. Landak, aku mohon bertahanlah. Kita sudah sampai di rumah sakit. Landak disuntik oleh dokter. Aku pun menemaninya. Landak dirawat, namun ia pengen makan donat. Aku pun pergi ke toko untuk meminta donat. Ketika di jalan menuju ke rumah sakit, tiba-tiba ada seekor puk preman mengambil donatku. Hei, donat ini milikku sekarang. Pergi kau. Aku pun menangis karena donat satu-satunya untuk landak diambil olehnya. Ternyata ada polisi Dogi menangkap puk tersebut. Dan akhirnya puk tersebut masuk penjara. Namun dia melarikan diri melewati kolong bawah tanah. Dogi polisi terkaget-kaget. Puk berhasil meloloskan diri. Dia berlari, ternyata mengejar donatku sampai ke rumah sakit. Aku panik. Lagi-lagi donatku menjadi incarannya. Sebelum dia mengambil donatku, ternyata Dogi polisi sudah membuntutinya. Lalu dia dihajar dan masuk penjara lagi. Landak pun bisa makan donat. 1 year later. Dengan berjalannya waktu, aku beranjak dewasa. Aku memutuskan untuk bekerja apapun untuk menghasilkan uang demi sesuap makanan. Mulai dari kuli bangunan, menjadi tukang angkat barang, tukang cuci piring, dan menjadi kurir antar makanan. Walaupun hujan tetap aku terobos. Di tengah hujan deras, perutku keloncongan. Aku hanya bisa mengganjal perutku dengan bakpao. Pada suatu saat, aku bekerja di kantin sekolah, menjadi tukang bantu-bantu. Di saat anak lain seumuranku sekolah, aku bekerja dengan menggunakan baju rombeng. Aku dibully oleh mereka yang melihatku. Mereka mengatakan aku anak miskin bau dan menertawakanku. Aku sangat sedih dan terpuruk. Kenapa nasibku malang sekali Tuhan? Aku hidup sebatang kara. Mau makan susah, apalagi sekolah. Bekerja tanpa henti namun dibully. Sedangkan mereka punya orang tua, hidup berkecukupan dan makan enak. Hidup di jalanan. Lihat dompetku kosong, tidak ada uang sedikit pun.
Padahal dari 3 hari yang lalu aku belum makan. Aku pun mulai move on, mulai bekerja kembali untuk mengumpulkan uang. Aku membantu untuk berjualan balon. Setiap terjual aku dapat komisi. Balon. Aku sudah berdiri seharian jualan, namun tidak ada yang beli. Lalu aku kasih balonnya ke anak kecil yang dari tadi melihatku. Namun ternyata anak itu ikut terbang guys bersama balon. Waduh, gawat, bagaimana ini? Tidak lama kemudian balonku ada yang beli. Kukumpulkan uang penjualan sedikit demi sedikit. Setelah balon habis, aku beralih profesi menjadi jualan kembang gula. Aku senang daganganku terjual laris dan habis. Ternyata usahaku tidak sia-sia. Setelah kembang gula habis, aku jadi tukang cat rumah. Lalu jadi tukang cuci mobil. Dari pengalaman hidup yang aku jalani, aku jadi serba bisa dan mandiri. Aku diberi upah 1 koin. Aku sangat senang dan bersyukur hasil jerih payahku selama ini. Lalu aku berjalan untuk membeli makanan dengan uang ini. Namun ketika aku berjalan, tiba-tiba aku melihat sosok dogi hitam, tinggi, membawa tongkat, menghampiriku. Ternyata dia mau ambil uangku. Aku ketakutan dan berlari, karena aku takut uang koin yang aku punya satu-satunya diambil olehnya. Namun ternyata dia berhasil mengambil uangku. Sungguh tega. Aku kerja keras banting tulang, dengan bercucuran keringat menghasilkan 1 koin, lalu dirampas begitu saja. Aku menangis dan sedih sekali. Ketika aku merenung, ada seseorang teman menghampiriku, menanyakan kenapa aku bersedih. Lalu aku menceritakan semuanya, dan aku juga bilang sudah berhari-hari aku tidak makan. Dia sangat tiba kepadaku dan memberikanku semangat, lalu mengajakku untuk pergi makan. Akhirnya aku bisa makan enak. Sambil makan kami bercerita kehidupan masing-masing. Untung aku bisa bertemu teman baik. Jika tidak aku sampai saat ini kelaparan. Teman yang tadi membuatku kaget, aku berteman dengannya. Beberapa bulan kemudian, aku pun berpisah dengan temanku. Karena orang tuanya tidak setuju aku bermain dengannya. Lalu aku hidup seperti dulu, cari sisa makanan di tumpukan sampah. Kucing lain menertawakanku. Lagi-lagi aku dibully. Mereka bilang aku anak kucing dekil, bau, makan sisa sampah. Kenapa hidupku seperti ini terus? Kapan bisa berubah menjadi kucing kaya, makan enak dan hidup enak seperti mereka? Aku tidak punya rumah, tinggal pun di kardus. Mama, aku merindukanmu. Aku mengumpulkan botol bekas di timbunan sampah, supaya bisa kujual botol bekas ini. Sudah dapat beberapa. Aku bawa botol ini untuk dijual. Lumayan walaupun hanya dapat 1 koin. Aku harus bekerja keras supaya bisa mengumpulkan banyak uang. Karena aku tidak mau hidup sengsara seperti ini terus. Aku mau jadi kucing kaya, punya rumah, dan makan enak. Setiap hari aku bekerja mengumpulkan uang. Akhirnya uangku lumayan banyak terkumpul. Dengar-dengar jeti kuli bangunan aku bisa mendapat uang lebih banyak. Walaupun kerjaan lebih berat, tapi tidak apa. Yang penting aku bisa mengumpulkan uang lebih banyak. Hari demi hari, aku pun mulai beranjak dewasa. Aku banyak belajar tentang kehidupanku yang pahit. Namun aku harus selalu bersyukur aku dapat melewati itu semua. Uangku sudah terkumpul banyak, namun ini masih belum cukup untuk beli rumah. Suatu hari, aku mendapatkan proyek membangun gedung. Jika aku bisa menyelesaikan gedung ini tepat waktu dan sesuai gambar, maka aku akan dibayar mahal. Lalu aku fokus dan semangat mengerjakannya. Akhirnya gedung ini bisa kubangun sesuai dengan yang mereka inginkan. Akhirnya aku menjadi kaya raya. Uangku banyak, mimpiku terkabul. Aku bisa makan enak di restoran mahal dengan temanku. Kucing yang membuliku terkaget-kaget karena aku bisa mempunyai banyak uang. Kini, aku bisa memberi makan kucing liar yang kelaparan. Karena aku pernah hidup susah, jadi aku tahu bagaimana rasanya tidak makan berhari-hari. Walaupun aku punya banyak uang, tapi aku tetap hidup sendiri. Aku teringat ibuku. Jika ibu masih ada, mungkin bisa menikmati hidup lebih enak. Tidak lagi tidur di jalan, kehujanan, kepanasan, kedinginan maupun kelaparan. Di malam tahun baru ini aku masih hidup sendiri, melihat kembang api dan bermain kembang api sendiri. Aku
sebenarnya sungguh merindukanmu, Ibu. Setiap saat selalu mengingatmu. Tapi hidup harus terus berjalan, tetap tegar menjalaninya. Selalu semangat untuk para kucing di luar sana. Thanks for watching.